wabarakatuh. Sampurasun buat kita. Perkenalkan, nama saya Zalfa Salsabila Aulia Putri. Saya dari kelas KM 42MK4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Brain Activation Concept dari Kampung Adat Kuta yang terletak di Ciamis, Jawa Barat. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang City Overview. Nah, City Overview ini isinya adalah SWOT Analysis, Competitor Review, dan juga Positioning. SWOT Analysis, Strength. Yang pertama, Kampung Adat Kuta pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru di tahun 2002 sebagai penyelamat lingkungan. Yang kedua, terdapat hutan keramat yang dinamakan Leuweung Gede yang memiliki luas sekitar 30 hektar. Yang ketiga, merupakan salah satu kampung adat yang aktif di Jawa Barat yang memiliki populasi sekitar 259 jiwa. Yang keempat, hutannya masih sangat asri karena pohon-pohon yang di dalam hutan tersebut tidak boleh ditebang sama sekali. Dan yang terakhir adalah olahan hasil buminya seperti aren dan kopi. Weakness. Yang pertama adalah akses menuju kampung Kuta yang jauh dan sulit. Yang kedua, hasil buminya belum diolah secara terkonsep dan belum diolah dengan baik, masih menggunakan sistem home industry. Opportunities. Pemerintah mendukung program One Village One Product dan One Village One Company di Kampung Adat Kuta. Yang kedua, Kampung Adat Kuta bekerjasama dengan universitas lokal di Ciamis untuk membantu dalam publikasi di sosial media. Yang terakhir dalam SWOT analisis adalah threat. Nah, terdapat kampung adat lain di Jawa Barat yang memiliki potensi sumber daya alam yang sama seperti Kampung Adat Kuta, antara lain adalah Kampung Naga, Kampung Pulau, Kampung Sinanglarang, Adat Citagelar, Kampung Adat Cirende, Kampung Adat Bancai, dan Kampung Adat Cipandang. Dan yang kedua adalah Kampung Adat Kuta belum menjadi top of mind pariwisata di Jawa Barat. Selanjutnya adalah positioning. Positioning dari Kampung Kuta adalah Kampung 1001 Pamali, di mana karena banyak sekali orang yang mengenal Kampung Kuta sebagai Kampung 1001 Pamali, di mana mereka hanya melihat dari sisi mistisnya saja. Padahal tantangan-tantangan tersebut dibuat untuk menjaga keaslian dan keasrian Kampung Kuta itu sendiri. Nah, adapun unique selling point dari Kampung Adat Kuta yaitu Leuweung Gede, di mana Leuweung Gede bisa dikunjungi oleh orang-orang atau oleh masyarakat dengan adanya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Serta Leuweung Gede ini telah mendapat penghargaan Kalpataru di tahun 2002. Melalui unique selling point tadi dan hasil SWOT analisis yang telah dijelaskan, maka terbentuklah new positioning untuk Kampung Adat Kuta, yaitu Kampung Adat Penyelamat Hutan, di mana di sana terdapat hutan yang terjaga keasliannya, dan hutan tersebut yang sudah saya sebutkan tadi adalah Leuweung Gede yang telah mendapatkan penghargaan Kalpataru di tahun 2002. Selanjutnya adalah Brain Touch Point, di mana ini bisa menggambarkan atau mendeskripsikan positioning dari Kuta Bumi tadi. Nah, yang pertama adalah menyajikan cerita yang berisi tentang nilai-nilai adat yang berada di Kampung Kuta. Yang kedua, melakukan pameran tradisi dan adat seperti tradisi Nyugu dan tradisi Babarit di Kampung Kuta yang bertujuan untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga, membuat campaign 1 bulan untuk selamanya yang mengajak masyarakat untuk eco-friendly agar tidak mencemari lingkungan. Dan yang terakhir adalah membuat campaign video mengenai gerakan menjaga hutan di sosial media sesuai dengan nilai adat yang berada di Kampung Kuta. Adapun target audiensnya yaitu berdasarkan hasil data jumlah pengunjung di Kampung Adat Kuta yang mencapai 2 juta lebih wisatawan lokal. Yang pertama adalah geografisnya, yaitu berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang kedua demografisnya, yaitu laki-laki dan perempuan generasi Z yang berusia 17 sampai 25 tahun. Yang terakhir adalah behaviornya, yaitu mahasiswa pecinta alam, orang-orang yang suka berpetualang, dan akademisi. Nah, selanjutnya kita memasuki communication objective, di mana ada what to say dan how to say. What to say-nya sendiri adalah kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Nah, selanjutnya ada how to say, yaitu bagaimana cara agar pesan tersebut tersampaikan. Nah, ada beberapa momen yang tepat yang menurut kami dapat menyampaikan pesan pada positioning kami, yaitu positioning Kampung Adat Kuta. Yang pertama adalah mengajak masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal Kampung Kuta dalam menjaga lingkungannya dengan membuat program eco-friendly 1 bulan untuk selamanya. Dan yang kedua, mengedukasi masyarakat mengenai kebiasaan Kampung Adat Kuta yang menjunjung tinggi kearifan lokalnya melalui pentas seni yang dilakukan pada event Urban Village 2020. Nah, selanjutnya ini dia
kompetitor besar dari Kampung Adat Kuta, yaitu Kampung Naga yang terletak di Tasikmalaya. Kenapa Kampung Naga? Kami melihat dari sektor hutannya. Yang pertama, Kampung Naga jauh dari kata modern. Yang kedua, sebagian besar masyarakat Kampung Naga bekerja sebagai petani dan berkebun. Yang ketiga, Kampung Naga masyarakatnya menjaga lingkungan sekitar, terutama hutannya. Yang keempat, masyarakatnya masih sangat tradisional. Dan yang kelima, adanya leuweung gede. Yang selanjutnya adalah filosofi logo Mahkota Bumi. Nah, yang pertama adalah konsep dari mahkota. Ini berasal dari asal-usul kuta yang dikelilingi oleh tebing-tebing yang berbentuk seperti mahkota. Dan yang kedua adalah bentuk daun pada ujung mahkota. Ini berarti kami mengangkat potensi alam yang berada di kuta, yaitu leuweung gede, dan segala adat untuk menjaga kelestariannya. Yang ketiga, selanjutnya adalah bentuk dua tangan yang sedang mengangkat daun. Itu artinya adalah masyarakat sebagai penjaga dari kelestarian alam. Yang selanjutnya adalah garis di bawah mahkota, yang berarti penyangga alam. Yaitu kita harus menyadari bahwa kita memiliki kewajiban untuk mengikuti nilai-nilai alam yang berlaku, seperti manusia membutuhkan alam dan juga sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah konsep warna yang berada di logo Mahkota Bumi. Nah, warnanya ini merupakan pecahan dari warna hijau yang berarti alam, khususnya hutan. Yang pertama adalah warna kuning yang melambangkan kehangatan yang menyenangkan. Dan kedua adalah warna toska yang berarti memiliki makna penyelamat. Selanjutnya adalah konsep maskot. Maskot yang berbentuk menyerupai bumi itu merupakan tanda dari nilai-nilai yang kami angkat yang berfokus untuk menyelamatkan bumi. Yang kedua ada peta. Nah, peta itu adalah peta Jawa Barat, tetapi difokuskan atau didominasi dengan Ciamis karena letak Kampung Adat Kuta sendiri adalah di Ciamis, dan peta tersebut diletakkan di sebelah kanan karena kanan selalu melambangkan kebaikan. Nah, yang ketiga ada mahkota. Mahkota di sini itu diambil dari logo Mahkota Bumi sendiri yang berarti asal-usul geografi di Kuta. Nah, selanjutnya ada warna dominan navy karena navy itu memiliki arti menarik perhatian dan membangun suasana. Dan ada pula yang terakhir ada aksara yang berarti kita Kuta. Di sini menampilkan ciri khas Kuta yang menjadi pelindung alam. Nah, selanjutnya ada creative strategy yang berisi tentang city overview, jingle, dan brand activation video. Yang pertama ada storyboard dari city overview. Nah, pada scene opening menampilkan logo Mahkota Bumi. Selanjutnya menampilkan keindahan leuweung gede, menampilkan aktivitas pengambilan aren serta pengolahannya, menampilkan spot foto khas Kuta, menampilkan kebun kopi, aktivitas warga, rumah panggung, balai desa, penghargaan Kalpataru, dan diakhiri dengan logo Mahkota Bumi. Selanjutnya adalah jingle. Pada bagian opening bertujuan untuk memberitahu pendengar bahwa terdapat kekayaan terpendam di Kampung Kuta. Yang kedua, menampilkan suasana Kampung Kuta yang memberikan ketenangan karena alamnya yang masih terjaga. Selanjutnya, gula aren, padi, dan kopi yang merupakan 3 kekayaan alam di Kuta yang menjadi sumber pencaharian utama penduduk setempat. Dan keempat, bertujuan mengajak pendengar untuk datang ke Kampung Kuta dan menunjukkan letak Kuta. Dan yang terakhir adalah storyboard brand activation video. Dan pada scene pertama menggambarkan tempat awal Kuta. Scene kedua, narator mengajak audiens untuk mengambil welcome drink yang dibawa oleh masyarakat Kuta yang menggunakan baju pangsi. Yang ketiga, narator akan memandu audiens untuk masuk ke art installation terlebih dahulu yang terdapat di hall pertama Kampung Kuta. Scene yang keempat, beranjak ke booth game. Di sini audiens akan diajak untuk bersenang-senang dengan bermain permainan tradisional. Scene ke-6, narator akan mempersilahkan audiens untuk bersuah foto atau foto sebebasnya, sepuasnya, sekreatif mungkin di booth foto yang berlatar Kampung Kuta. Dan scene yang terakhir adalah penutupan, yaitu narator akan mengucapkan kalimat perpisahan. Yang terakhir adalah multi-sensory effect di brand activation. Yang pertama adalah tes. Di sini pengunjung dapat merasakan kuliner khas Kuta yang terbuat dari gula aren, kopi, dan singkong. Yang kedua, smell. Pengunjung akan disajikan dengan aroma kopi. Yang ketiga adalah touch. Di sini pengunjung akan bersinggungan dengan booth, yaitu booth games, dan akan menekan tombol. Yang keempat, sight. Di sini pengunjung akan disajikan dengan booth-booth kreatif dari Mahkota Bumi. Dan yang terakhir adalah sound, di mana ada bunyi-bunyi khas Kampung Adat Kuta, yaitu seperti suara jangkrik dan burung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun balat Kuta.